saya jadi news anchor aja ya gitu. Itu satu. Terus kemudian sampai sekarang tapi juga, news anchor rambutnya nggak boleh warna-warni kayak waktu lu di Kiss. nggak apa-apa. bisa dicat lagi. Iya, bisa dicat lagi. Masalah bahasa. Terus kemudian sekarang pun tim kita tuh juga bilang gitu ke kita, Mas Dev sama Mas Iwet tuh bahasanya tinggi banget. Kadang-kadang Jeffrey nggak paham. Nggak merakyat Iya, ya. I think it comes with gitu. Dan kita kan memang dibesarkan pada saat menjadi presenter tuh memang harus berbahasa dengan baik. Ya tadi ketika kalian bahas salah satu restoran di Plaza Senayan kalau nggak salah, aku lihat komentarnya banyak banget yang wah ini untuk kalangan berada, ini untuk mahal pasti restorannya. Nah, ya kayak gitu-gitu tuh. Itu lumayan memberikan jarak, challenging. Cuma ternyata si Gen Z sama milenial ini masih bisa menerima kita karena problem hidup kita. Mungkin relate sekompleks itu ya. Iya, jadi mereka ngerasa bahwa oh ternyata masalah kita tuh sama. Dan kita berdua ternyata bisa membawakan masalah itu menjadi sesuatu yang bisa mereka kunyah. Yang mereka bisa pahami, oh ini tuh sebenarnya ini, sebenarnya itu gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya membuat kedekatan kami dengan mereka walaupun bahasanya berjarak gitu. Jarak ya. Maksudnya juga ngerasa itu. The problem is, average Gen Z's problem. Well, basically I have no problem ya. Maksudnya gue gak terlalu mikirin juga gitu. Kalau dia kan semua dipikirin. Karena kalau gue tuh ngeliatnya gini loh. Gue tuh selalu gue tuh gak pernah berusaha untuk menjadi Gen Z gitu. Atau milenial gitu. Gue enggak gitu. Karena gue tahu, gue sadar posisi sama sadar umur Ror gitu. Kalau tim kita bilang gini, harus lebih Gen Z dong mbak. Cara bicara sama bahasanya Mas Dwi. Gak bisa gitu. This is how I talk. Kok ngegas? Iya gak bisa sayang gitu. Iya kan, diksi itu kan ada hubungannya dengan latar belakang kehidupan. Iya, bacaan. Iya gitu. Dan akhirnya lo gak akan jadi diri lo sendiri anyway. Gue jadi laki-laki keriput yang berbahasa Gen Z tuh ya buat apa bro? Ya toh. Jadi dan gue tuh sadar posisi kayak waktu ini yang kita pelajari di YOLO. Milenial Z itu nonton YOLO dan nonton duet sekarang karena mereka melihat kita tuh sebagai kakak orang yang udah pernah menjalani rupa-rupa kesalahan hidup. Gue dengerin nih orang ngoceh supaya gue gak melakukan kesalahan yang sama. And now parents recommend our show kepada anak-anak mereka juga to fill in the gaps, isu-isu yang mereka gak bisa penuhi dari anak-anak mereka. Ya. Lucu deh, ada beberapa penonton kita tuh yang nonton adalah anak sama ibu atau anak sama bapaknya. Nonton bareng. Oh ya mungkin Sendiri-sendiri kalau sekarang kan. Tapi didiskusikan. Oh, I see. Didiskusikan. Jadi sampai kita pernah ketemu gitu ya yang mamanya